acara Ngobrol Bareng Orbit, sebuah program yang digagas oleh Orbit Digital.com. Pagi ini kita membahas tentang pemberdayaan nelayan, nasib nelayan dan pemberdayaan potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Utara. Hadir bersama kita hari ini Ibu Yuliana Siregar. Ibu Yuliana Siregar mewakili Kadis Perikanan dan Kelautan. Ibu ini merupakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara. Dan selanjutnya ada Bang Zulfahri Sialian, Sarjana Ekonomi, yang merupakan Ketua DPD Himpunan Nelayan Sumatera Utara. Kedua narasumber ini kita nilai cukup mumpuni untuk memaparkan sebenarnya bagaimana nasib nelayan dan potensi perikanan dan kelautan di Sumatera Utara. Pemirsa Orbit, sebenarnya Sumatera Utara itu terkenal dengan potensi kelautan dan perikanannya. Tapi selama ini kita melihat bahwa potensi ini terkalahkan dengan potensi lainnya, yaitu perkebunan. Sumatera lebih terkenal, Sumatera Utara lebih terkenal dengan hasil perkebunannya. Padahal sesungguhnya potensi perikanan yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara itu sangat besar. Tapi kita tidak mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Apakah ini kurang penggarapan dari stakeholder, ataukah memang pemerintah kurang peduli, atau bagaimana? Ini akan kita tanyakan nanti secara komprehensif kepada kedua narasumber kita pagi ini. Pemirsa, Orbit perlu juga kami sampaikan bahwa HNIC Sumatera Utara beberapa kali menginformasikan kepada media bahwa telah terjadi pencurian ikan, telah terjadi penangkapan nelayan di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. Nah, apakah ini juga merupakan sebuah kelalaian dari pemerintah, ataukah ini memang kurangnya sosialisasi tentang batas zona penangkapan nelayan? Nah, ini tentu akan kita pertanyakan kepada kedua narasumber. Baik, kita langsung saja kepada Ibu Yuliani. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Berarti sehat orang tua. Sehat orang muda berarti ya. Bu, bisa kita kita paparkan apa sebenarnya program Dinas Perikanan dan Kelautan, khususnya dari bidang perikanan tangkap untuk 2021 ini, dan nanti bisa dikaitkan dengan pemberdayaan nelayan dan nasib nelayan yang ada di Sumatera Utara ini. Baik, Bu, kita silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama mungkin saya sampaikan mohon maaf, Pak Kadis tidak bisa hadir karena beliau ada tugas lain, sehingga beliau menugaskan saya untuk hadir pada hari ini, mewakili beliau untuk menghadiri acara yang disampaikan oleh Harian Orbit ke kita. Jadi terkait tadi yang Bapak sampaikan terkait potensi perikanan kelautan, kenapa tidak kedengaran dibanding dengan perkebunan, kan gitu ya? Mungkin ikan itu di laut, Pak, ya kan? Jadi gini, terkait masalah yang Bapak sampaikan memang benar, kan gitu ya, di mana luas laut kita itu 60% daripada daratan. Benar yang Bapak sampaikan. Lantas mungkin dapat saya sampaikan di sini bahwasanya menurut data yang ada di kami ini terkait tadi Bapak sampaikan dengan jumlah nelayan ya, pemberdayaan nelayan. Memang jumlah nelayan kita di Sumatera Utara itu ada lebih kurang 170.274 orang. Kan gitu ya, Pak ya. Itu tersebar di pantai timur, pantai barat, dan dataran tinggi.
Ini yang banyak nelayan kita itu di pantai timur. Jumlahnya itu sebanyak 118.489 orang. Untuk pantai barat 47.673 orang. 73 ya? Ya, untuk dataran tinggi itu jumlahnya 4.112 orang. Jadi itulah jumlah nelayan kita di Sumatera Utara. Terkait masalah bagaimana sih sebenarnya apa peran daripada Dinas Kelautan Perikanan untuk mensejahterakan nelayan? Ya, kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 ya Pak Julfari, terkait perlindungan nelayan, kita dari Dinas Kelautan menganggarkan mulai tahun 2011 itu adanya kegiatan asuransi nelayan, Pak. Asuransi nelayan? Ya, asuransi nelayan. Ya kan, asuransi nelayan itu sampai sekarang udah kira-kira dari 170.000 itu kita sudah asuransikan sebanyak 42.557 orang. Jadi masih sekitar 25% kan gitu Pak ya. Itu juga kita bagi untuk nelayan pantai timur, pantai barat, dan dataran tinggi. Memang namanya dataran tinggi, nelayan kita sedikit jumlahnya karena kita lautnya tidak ada, paling dia mungkin di danau ya, budidaya air tawar kan, danau. Terkait tadi Bapak sampaikan potensi perikanan kelautan. Di sini Bapak saya sampaikan bahwasanya potensi perikanan kelautan kita itu per tahunnya 1.713.016 ton per tahun. Yaitu terbagi dari dua wilayah ini WPP, yaitu WPP 571 itu Selat Malaka. Itu jumlahnya 484.415 ton per tahun. Lantas untuk WPP 572 Samudra Hindia itu 1.228.601 ton per tahun. Itulah potensi kita. Mungkin yang sini lebih banyak potensi di wilayah perairan 572 Samudra Hindia. Itu mungkin tadi Pak terkait yang dapat saya sampaikan. Selain itu untuk program-program kita di perikanan tangkap tahun 2021 ada asuransi nelayan Pak, ada pengadaan alat penangkap ikan. Ya, ini juga kita akan bantu kepada nelayan-nelayan kita yang ada di kabupaten kota. Berikut juga pengadaan rumah ikan. Ini kita rencananya Pak untuk konservasi nih Pak, konservasi di laut kan gitu ya. Karena kita tahu juga potensi daripada ikan kan dari 0 sampai kan kewenangan daripada Dinas Kelautan Provinsi 0 sampai 12 mil. Jadi sesuai Undang-Undang 23 itu sudah ditarik semua ke provinsi 0 sampai 12 mil. Baik itu pengawasan juga sudah ditarik ke provinsi. Kabupaten hanya punya kewenangan terkait masyarakatnya, pemberdayaan masyarakatnya, nelayannya. Laut sudah tidak ada lagi. Ya. 0 sampai 12 itu 0 sampai 12 sudah kewenangan daripada Dinas Kelautan Provinsi sesuai dengan Undang-Undang 23. 12 mil ke selanjutnya itu kewenangan pusat. Ya. Jadi hanya kabupaten itu hanya terkait perairan darat, sungai, waduk, danau, itu kewenangan daripada kabupaten kota dengan masyarakat nelayannya. Itu kewenangan kabupaten kota. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita ini ke rumah ikan selama ini bagaimana sih biar ke lautan ini gaungnya juga ini ya besar di lapangan kan gitu ya. Jadi rencana rumah ikan ini nanti dipasang di daerah-daerah mana objek wisata. Kita akan pasang itu nantinya di daerah Batubara, itu mungkin kita arahkan nanti ke Pulau Salanama. Lantas di Serge itu mungkin di Pulau Berhala. Lantas satu lagi nanti kita pasang itu di
di Pulau Mursala di Sibolga. Ya, mungkin kita ini nanti mendukung mana sektor perikanan bisa mendukung wisata bahari, para wisata kan gitu ya. Mungkin bisa nanti pada akhirnya meningkatkan daripada PAD untuk provinsi, yang pada akhirnya nanti pajak itu juga akan dipulangkan kali dengan masyarakat kan gitu ya, untuk membangun kan gitu ya kepada masyarakat lagi. Lantas selanjutnya kita mengadakan restocking di perairan umum daratan dan lubuk larangan itu di kita ya, di perikanan tangkap. Ini kan karena saya lihat ya bibit-bibit endemik kita yang dulu ya, kalau kita tahu tuh di kampung-kampung kita sana, arah Tapsel sana tuh kan ikan jurung itu kan Pak. Ikan adat, ikan jurung seperti itu udah hampir punah ya, boleh dikatakan punah ya, nggak ada lagi seperti itu. Jadi di tahun 2021 ini kita coba untuk anggarkan untuk pelestarian bibit-bibit endemik. Endemik. Ikan jurung kita ini kan, kita arahkan ikan jurung. Kita jurangkan ikan jurung untuk bibit endemik. Kita untuk pelestarian lah, ini untuk masyarakat kita sekitar sungai, mungkin ya sungai-sungai yang ada di daerah ini kita arahkan memang di Paluta ini ya, karena sekarang yang kurang udah ikan sungai itu Pak, kalau kita dengar ya, Paluta, Palas, Tapsel, Madinah itu kita ini kan coba kita lestarikan bibit endemik ya gitu. Mungkin nanti tahun berikutnya juga akan kita ini kan juga potensi untuk daerah-daerah lain ya, mungkin yang perlu kita lestarikan ya. Itulah ini kita dari sektor kelautan dan perikanan. Lantas ada ini Pak, bantuan mesin kapal perikanan kan gitu ya. Bantuan pasar perikanan kita berikan kepada masyarakat ya, di mana mungkin kapal-kapal yang selama ini mesinnya sudah udah tidak berfungsi atau sudah rusak ya, kita bantu. Terus Pak, sertifikasi ini untuk ini cek fisik kapal, jadi cek fisik kapal. Jadi tahun ini kita udah ini Pak berlakukan supaya semua kapal itu harus kita cek fisik dalam pada saat dia pengurusan izin CP sama CP-nya kan gitu ya, cek fisik kapal sama penerbitan buku kapal kan gitu ya. Memang itu sudah diatur di undang-undang. Undang-Undang 31 sudah mengamanatkan itu bahwasanya setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia harus mendaftarkan kapalnya. Itu pendaftaran itu adalah dalam bentuk buku kapal. Jadi tahun ini mulai kita ini kan Pak, itu kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi untuk kapal 6 sampai 30 GT. 6 sampai 30 GT ya. Iya. Tapi dengan adanya undang-undang terbaru ini Pak, Undang-Undang Nomor 58 ya kan, Permen KP Nomor 58, ini udah tanda daftar kapal perikanan juga sudah di kewenangan daripada gubernur provinsi dalam hal ini. Jadi gubernur ya? Tanda daftar kapal perikanan TDKP itu untuk kapal 0 sampai 10 GT gross ton. Udah kewenangan undang-undang ini Permen KP Nomor 58 Pak tahun 2020. Ini yang terbaru. Inilah yang membuat harus bergerak cepat kan gitu ya. Jangan sampai nelayan-nelayan kita di lapangan terkendala untuk mencari nafkah kan gitu. Intinya. Itu yang untuk selanjutnya ini kita ada juga pengadaan ini Pak, sampan Solu, sampan dayung. Solu ini kita arahkan untuk nelayan-nelayan kita yang berada di seputaran daerah Danau Toba. Ya, contoh Simalungun Pak, Samosir. Itu kita ini Kumbang mungkin nanti kita bantu dengan kapal itu Solu. Itu ini untuk daripada bidang perikanan tangkap. Sebenarnya banyak sih program kita Pak. Ada juga program dari pengembangan budidaya perikanan kan ada juga, tapi ini karena bukan ini saya ya, bukan bidang saya, tapi itu ada juga banyak juga pengembangan ini benih ikan mungkin ya secara garis besarnya ya, terkait pengolahan ikan juga mungkin ada bantuan-bantuan juga kepada nelayan kan gitu ya.
Lantas program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dan pendayaan sumber daya laut. Nah, inilah pengawasan Pak, pengawasan kita Bapak, itulah bidang. Jadi di kelautan itu ada berapa bidang? Ada bidang peringatan tangkap, budidaya, bidang pengawasan dan bidang pesisir. Pesisir terkait masalah rencana zonasi pengelolaan daripada kawasan kelautan perikanan itu. Terkait masalah terumbu karang, nanti terkait masalah rehabilitasi mangrove, itu nanti di bidang daripada pesisir kan itu Pak intinya. Jadi saya rasa mungkin itu dulu dari saya, nanti mungkin kita bisa lagi ini. Menarik tadi Bu, saya melihat ada beberapa banyak sebenarnya program yang sangat paten gitu ya kan. Kalau memberdayakan potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Utara termasuk tadi menjaga kesejahteraan nelayan termasuk tadi memberikan asuransi. Nah kalau untuk 2021 berapa yang akan ditanggung? Kalau tadi kita bilang di program tadi baru sekitar 25%. Nah 2021 berapa yang akan? Untuk tahun 2021 nanti kita akan tanggung 10.000 nelayan. 10.000 nelayan ya? Berarti sudah dapat kemarin ada apa lagi? Kita ini kan yang tahun lalu yang udah dapat nggak lagi. Karena kita harapkan masyarakat itu nanti asuransi mandiri dia. Kita pancing dulu dia, ini kita pancing tahun ini misalnya kita masukkan dia habis 1 tahun, tahun berikutnya kita harapkan dia mandiri, gitu, bayar sendiri. Itu preminya cuma 175.000 per tahun Pak. Iya. Itu pernah kita lakukan pengawasan, apakah mereka melakukan mandiri atau tidak? Setelah tidak dibayar pemerintah, apakah mereka tetap atau mereka? Pada umumnya yang mungkin nelayan kurang juga pengetahuan seperti apa atau kurang juga sosialisasi, pendampingan mungkin ya Pak ya di lapangan ya. Seharusnya memang penyuluh kita di lapangan harusnya memberikan sosialisasi ke lapangan. Kadang-kadang mungkin mereka tuh mau daftar asuransi juga seperti apa juga tidak mengerti kan gitu Pak ya. Pada umumnya setelah kita masukkan ini tidak melanjutkan lagi. Sebenarnya kalau untuk izin itu dikeluarkan oleh PTSP Pak. Kalau kita dari Dinas Kelautan Perikanan hanya menerbitkan rekomendasi kan gitu ya Pak ya. Ini ya sepanjang berkas yang disampaikan oleh oleh nelayan lengkap, ya kan? Ya itu tidak ini ya kita langsung kita keluarkan rekomnya, tidak ada masalah. Yang masalah kan selalu memang berkas tidak lengkap Pak. Kadang pasnya udah habis atau dokumen-dokumen lain. Karena kan ini kaitannya juga dengan Sabandar perhubungan kan gitu ya. Ya bukan hanya Dinas Kelautan aja yang berperan di sini kan gitu. Banyak stakeholder yang dokumen-dokumen yang harus dikeluarkan stakeholder lain kan gitu ya. Terkadang ya sampai di kita belum lengkap. Kadang NIB-nya juga setelah dibuka tidak ada kan gitu ya. Ada yang segala macam lah ini. Jadi harus kita luruskan semuanya itu. Jadi butuh waktu itu aja Pak. Nah kalau berkas lengkap ya udah nggak ada masalah. Ya, yang penting dia daftar online ya kan di PTSP. PTSP bilang udah oke kan gitu. Ya udah kita proses di kelautan sebagai instansi teknisnya kan itu yang melakukan rekom ya saya tidak ada masalah kan itu. Sepanjang berkas lengkap itu tidak ada masalah. Iya tidak ada masalah. Kemudian ada nggak batas waktu pengurusan berapa hari gitu? Karena kan kita lihat kalau sekarang pelayanan publik itu kan ada maksimal biaya pengurusan. Ya, kita kan ada SOP-nya tuh Pak, SOP ada di kita. Ya, ini baru tahun ini kita buat juga SOP yang baru itu ya. Ya, itu kalau semua lengkap, berkas lengkap, terus pejabat yang menandatangani juga lagi ada di tempat. Kadang-kadang kita kan ya nggak selamanya kita di tempat Pak, karena kita ke lapangan, ada rapat, ada segala macam kan itu ya. Seperti disampaikan tadi Pak Kadis juga rapat di mana kan itu ya. Ya nggak mungkin bisa kita laksanakan 3 hari itu SOP-nya kan gitu. 2 atau 3 hari nggak mungkin bisa kita laksanakan. Tapi kalau semua lengkap dan semua di situ semua ya kan, dan kerja kita juga mengurusin izin ini hanya itu aja ya 2-3 hari ini SOP kita selesai ya. Baik, terima kasih Bu. Ya kita ke Bang Zulfan. Bang, tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa program yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan khususnya bidang
perikanan tangkap ini, termasuk membuat rumah ikan di beberapa lokasi yang menjadi potensi wisata. Ada juga tentang bantuan untuk nelayan, mesin kapal, alat tangkap, dan lain sebagainya. Nah, Abang selaku ketua dari para nelayan di Sumatera Utara ini yang tergabung dalam HNSI melihatnya bagaimana? Apakah memang selama ini bantuan itu sampai kepada nelayan yang memang menerimanya, ataukah memang ada hal lainnya? Dan apakah memang program-program yang dikucurkan oleh Dinas Perikanan Kelautan ini pernah nggak dulu mendiskusikan dengan nelayan sehingga apa yang dilakukan oleh Dinas Perikanan ini benar-benar itu yang diharapkan oleh nelayan di Sumatera Utara? Baik, kita bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Orbit yang sudah memfasilitasi acara ini. Ini sangat baik, Pak. Artinya ini harapan kami dari nelayan supaya kondisi nelayan hari ke hari itu selalu dibahas oleh berbagai pihak, sehingga apa yang menjadi persoalan yang kami hadapi bisa tersampaikan kepada publik. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuliani, Bu Siregar, Kabit Tangkap ya, agak Kabit Perikanan Tangkap. Tangkap ibu itu kan? Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Masih sebagian yang disampaikan dari program, tapi menurut kami juga ini sudah luar biasa, Pak. Ada bantuan alat penangkap ikan, pengadaan rumah ikan, restocking dan lain sebagainya. Ini semua baik, ya. Tapi ada sedikit hal yang ingin kami sampaikan, bahwa nelayan itu kenapa harus dibantu? Ya. Timbul pertanyaan, mau dibantu sampannya, dibantu alat tangkapnya, dibantu lagi uang lagi ini. Asuransinya lagi dibantu kan? Emang sudah sejauh apa kemiskinan nelayan ini? Ya kan? Kenapa program-programnya ke sini? Jadi kami coba menyampaikan ada sesuatu dari sisi mindset atau cara berpikir para nelayan ini, sehingga macam seperti satu kebutuhan bahwa setiap tahun negara ini bertanggung jawab terhadap nelayan itu sendiri. Kok nelayan asli sejahtera? Nah, ini dia. Itu loh, Bang. Betul. Makanya kalau HNSI mempunyai program di tahun pertama ini, setelah kita melakukan audiensi ke beberapa dinas provinsi, juga akan melakukan diskusi-diskusi nantinya, supaya persoalan ini tidak hanya di bagian perikanan saja, ahli-ahli yang lain, ahli ekonomi, ahli lingkungan dan lain-lain supaya ikut. Nah, tapi kalau catatan kami di lapangan bahwa ada beberapa konsep yang belum tercover, misalnya bagaimana merubah mindset atau mengatur manajemen keuangan. Jadi kalau kita bilang pendapatan nelayan rendah, saya masih belum sepakat. Ya? Memang ada yang kecil, tapi ada juga yang gede. Ya, kalau saya sampaikan dalam kesempatan ini, ada yang satu bulan itu di atas 30 juta pendapatannya ada. Ada. Nah, apakah ini kategori rendah? Saya pikir tidak. Ya. Mungkin gaji pokok Bu Siregar saja, mohon maaf. Nah, pendapatan lain mungkin dari itu, Pak. Jadi ada yang salah gitu loh. Mindset yang salah. Nah, inilah maksud saya, inilah yang harus saya juga belum berani mengatakan ini salah. Kenapa? Ini kan harus ada pengkajian. Maka harapan kami kepada Dinas Perikanan Provinsi agak lebih intens membuat pengkajian ini. Ya, sampai hari ini database yang jelas tentang nelayan kita belum dapat yang aktual. Yang paling ada, belum ada. Yang mana sih namanya nelayan? Apakah kena ketika
dia sedang tidak punya kerjaan, terus dia berangkat ke laut setengah hari, sudah dikatakan nelayan? Itu aja belum ada definisinya. Belum. Nah, Undang-Undang Perlindungan Nelayan tahun nomor 7 tahun 2016, nelayan itu adalah nelayan penangkap ikan, nelayan budidaya, nelayan pengolahan, nelayan pemilik, petani garam dan tambak. Nah, itulah yang dimaksud nelayan menurut undang-undang. Di HNSI sendiri juga seperti itu. Itu kriteria nelayan. Ya, yang dimaksud dengan nelayan itu. Tapi ketika kita bertanya kepada hak dan kewajibannya, ini lain lagi. Iya. Nah, kemudian masalah penggajiannya, ini lebih perlu diperdebatkan lagi. Saya tidak tahu apa tolak ukur yang bisa menggaji untuk nelayan itu apabila dia punya juragan atau toke. Tidak ada standarisasi. Di mana pemerintah masuk di sini? Maka ketika persoalan nelayan diberhentikan atau dipecat, Siapa yang untuk jawab ya? Disnaker tidak punya ini. Tidak alasan untuk melakukan ini. Kegiatan tenaga kerja atau apa? Ya, kenapa? Nelayan berbeda dengan di darat. Kalau di darat kita jelas waktu kerja itu 8 jam, ya, dikurangi istirahat 7 jam kerja, jelas. Ya, kalaupun dia shift kedua ada jamnya. Kalaupun dia lebih ada lemburnya. Di laut tidak ada ukuran waktu dia bekerja kapan. Karena bekerja nelayan adalah ketika dia menjatuhkan alat tangkapnya. Ke laut. Ya, apakah itu malam ataukah itu siang? Di luar itu dia istirahat. Nah, ini kan perlu dibahas oleh para ahli tadi yang paham tentang itu. Betul. Ya, sehingga apa? Dapat kita macam seperti kesimpulan. Nah, kemudian sampai saat ini aturan yang mengatur terkait dengan pembagian nelayan adalah Undang-Undang nomor, lupa saya nomornya, tapi tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Coba bayangkan tahun 1964 Sampai sekarang belum turun. ya. Nah, ini kan persoalan begitu. Ketika bagaimana pemerintah masuk, ya akhirnya mohon maaf Ibu Siregar, bukan kami ini, akhirnya bantuan itu berupa bantuan-bantuan. Tiap tahun jadi ya. Ya. Progres sudah ada. Nah, kenapa? Itu tadi database yang harus diperkuat. Sehingga apa? Kenapa sih kita membuat asuransi dia punya BPJS? Iya. Jadi kan ada yang double di sini. BPJS yang sudah yang mohon maaf BPJS yang diberikan oleh pemerintah, ya kan? Dia sudah dapatkan. Tiba-tiba kementerian nanti buat lagi asuransinya. Atau ada undang-undang itu? Ya artinya menurut saya masih positive thinking aja. Hanya database yang masih belum sempurna menurut kami. Database ini yang harus diperkuat. Itu terkait dengan kehidupan ya, sistem kerjanya. Kemudian tadi masalah pendapatan. Apakah nelayan ini sudah punya kemampuan untuk mengatur manajemen keuangan? Mereka belum pernah dilatih. Jangankan dilatih. Nelayan itu berbeda dengan kalau kita membandingkan petani untuk di darat. Kalau petani panen 10 juta, dia hanya boleh membuat acara keluarganya tidak lebih dari 1 juta. 9 juta dia harus simpan untuk membeli bibit, menanam, memupuk, merawat sampai dengan dia panen berikutnya. Kalau nelayan ketika mendapat 10 juta, dia berani mengeluarkan hari itu 12 juta. Habis itu 2 juta utang nggak apa-apa, nanti dapat lagi. Siapa yang bertanggung jawab tentang mindset ini? Ini ada mindset yang salah. ya. Nah, boleh dicek berapa orang nelayan yang punya tabungan. Artinya kalau punya tabungan kan paling tidak ada yang tersimpan di ini. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab gitu loh untuk merubah mindset ini tadi. Ya. Jadi kalau tadi saya bilangkan ada pendapatannya yang lebih ada, tapi karena tadi manajemen keuangannya kurang baik, akhirnya
tetap terlihat dia di bawah Garis kemiskinan. apa namanya, Ya, posisi di bawah, ya stratanya masih di bawah lah begitu. Nah itu. Nah kemudian konflik, ya. Ini kebetulan di orbit ini ya, saya coba membuka konflik dalam 1 bulan terakhir. Ini khusus Langkat dulu. Di Kabupaten Langkat tanggal 4 Desember ada satu kapal motor tanpa nama, ya, nakoda 4 orang, ya kan, karam di laut, karam di Selat Malaka, kemudian ditemukan oleh kapal kargo MP Arisiona yang mengarah ke India. Ini diangkat, diambil. Nah, karena dia tidak boleh, kapal ini tidak boleh singgah ke pangkalan, maka dia berhenti di satu titik, minta jemput dengan Basarnas. Basarnas ambil dan kita serahkan sama keluarga. Nah, itu satu. Nah, yang kedua tanggal 16 Januari, tanpa nama juga, 3 nelayan, asal Pangkalan Garib, Desa Pematang Cengal Timur, ya, Kabupaten Kecamatan Tanjung Pura. Ini juga seperti itu. Karam ditabrak. Yang pertama tadi selama 12 jam ini terapung-apung. Ya. Kalau yang kedua ini kebetulan di sebelahnya ada teman-temannya. Nah, ya artinya satu kapalnya hilang. Ini juga satu kapal hilang. Nah yang terakhir 3 hari yang lalu 19 Januari, ya, kapal Inka Mina. Kapal Inka Mina ini adalah bantuan pemerintah. Nah bantuan KKP yang untuk Langkat. Ini diamankan oleh APMM, ya, dengan 5 ABK. Sampai saat ini belum pulang. ABK? Ya. Belum tahu berada di mana? Tahu. Sudah tahu? Saya tahu, tapi kalau yang lain belum tahu ya. Saya harus tahu. Karena tanggung jawab kita kepada nelayan. Ya. Nah, informasi awal ini ada ditangkap di Pineng. Setelah kita koordinasi dengan berbagai pihak, rupanya ini ketika diperiksa kapalnya bocor. Dan kapal itu nggak bisa diselamatkan, tenggelam. Karam. ABK-nya diamankan oleh APMM, namanya Agen Penguasaan Maritim Malaysia, itu yang bertanggung jawab kalau kita di sini Bakamla, Goskatnya gitu. Di Malaysia kita sudah kontak, ini alhamdulillah mereka mau mengembalikan, tapi ini tinggal waktu aja beberapa hari. Nah, dari kejadian ini apa peran pemerintah? Ya kan? Apakah ada, ini kan sudah jelas ada kerugian di sini. Kerugian kapal karam tadi. Iya. Ya. Ya. Nah ini yang kami lihat belum tersentuh yang begini-gini. Makanya kita coba perlu tadi dialog diskusi itu. Baik. Supaya hal-hal yang beginian ini bisa tercover. Nah kemudian lagi konflik juga terkait di daerah Asahan, Batubara dan Tanjung Balai. Ini unik lagi. Sesuai dengan aturan tadi bahwa pengelolaan laut berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 dan turunannya Perda nomor 4 tahun 2019 sudah jelas menyampaikan bahwa zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil itu dikelola oleh provinsi. Nah, sementara penerbitan izin kapal Undang-Undang 45 ya, di atas 30 gross ton Kementerian Kelautan, ya, 6 sampai 30 provinsi, 1 sampai 5 kabupaten kota. Walaupun kabupaten kota tadi hanya pendaftaran, tapi mereka lah yang punya kewenangan untuk menerbitkan SKP, surat pendaftaran, surat keterangan pendaftaran kapal gitu, ya, kan mereka. Nah, apa yang terjadi kemudian bahwa konflik tadi terjadi di kapal yang 3 GT, yang perizinannya seharusnya kabupaten kota. Nah, tapi karena undang-undang dan Perda tadi, mereka tidak punya kewenangan mengelola laut,
sehingga mereka nggak bisa masuk. Kabupaten kota ini. Ya. Berarti ada dua undang-undang kontroversi di situ ya Pak ya? Nah, nanti kita sama-sama ini. Artinya begini, provinsi ini bukannya nelayan, ini kan nelayan binaan kabupaten kota. Ya. Tapi ketika di mana dia nangkap, kabupaten kota nggak punya kewenangan. Kewenangan laut adalah provinsi. Ya, 0 sampai 12 mil. 12. Nah, konflik di batubara itu adalah tangkul gurita dengan cakar kerang. Ya. Tangkul gurita ini memasang tangkul di laut. Nah, ketika malam tank kerang ini masuk, ditabrak dan sebagainya. Penyelesaian konflik ini sudah 3 tahunan lebih. Tak selesai. Tidak selesai. Apakah pemerintah terkait udah ini masuk DPR, wali kota, masing-masing bupati mau? Tapi tidak bisa. Kenapa? Bagaimana Bupati Batubara untuk mengatur masyarakat Tanjung Balai? Ini ada. Ini PR yang harus mendapat perhatian ini. Nah, itu terkait konflik dan lain-lain konflik yang lain yang agak ini banyak tapi mungkin kondisi kita. Nah, kemudian yang terakhir tadi mengenai perizinan. Apa yang didengung-dengungkan pemerintah kita melalui Bapak Presiden bahwa izin itu harus dipermudah. Ya. Saya kebetulan dapat kesempatan langsung bertemu dengan Pak Jokowi. Beliau menceritakan pengalamannya, ya, ketika beliau berbisnis sebelum menjadi presiden di Arab Saudi. Dia datang ke satu tempat, mendaftarkan dokumen dan sebagainya, kira-kira 30 menit. Dan setelah itu pergi ke satu tempat lagi untuk komitmen dan lain sebagainya, kira-kira 1 jam. Nah, balik lagi ke tempat yang pertama tadi, sekitar 30 menit selesai. Ini 2 jam. Untuk membuat izin, sehingga dia langsung bisa mengirim barang, melaksanakan pekerjaannya ke sana. Itu di luar negeri. Ya. Di Sumatera Utara. Nah, menurut Pak Presiden, bahwa inilah dasar beliau untuk memperkuat perizinan satu pintu. Ya. Nah, sehingga kita dibuat aturan bahwasanya semua perizinan satu pintu. Nah, kita masuk ke perizinan perikanan, kan gitu. Saya bingung nih. Di Kementerian Kelautan saja, Ya, Pak. perizinan itu masih dipegang kementerian, bukan satu pintu. Kok sumut satu pintu? Kan gitu. Satu. Nah, yang kedua, ini kan konteksnya berbeda. Seharusnya perizinan satu pintu ketika rekomendasi sudah diterbitkan oleh dinas, ya mereka tidak perlu lagi ini berarti. Nah, ini sekarang malah kemarin malah terbalik. Teknis macamnya seperti mau dicampuri mereka. Nah, sampai saya berkali-kali menyampaikan laporan ini termasuk ke Pak Wagub ini, ya akhirnya kita segan juga kan berkali-kali, nggak enak juga gitu. Tapi apa yang ada di sini adalah banyaknya persyaratan yang dibutuhkan dan perizinan yang terbanyak di dalam usaha adalah kapal ikan, sekitar 19 Izin. dokumen, ya Dengan stakeholder berbeda. macam-macam. Jadi kerja kita hanya ngurus-ngurus izin. Kapan masuk ikan? Jadi yang ini, yang satu dengan yang lain matinya masing-masing waktunya. Iya. Nanti yang satu hidup, yang satu mati. Jadi itu aja kerjanya. Iya. Karena terlalu banyak izin. Saya sama Pak Menteri saya sampaikan, katanya hitungan jam betul. Di meja Bapak hitungan jam, sebelum ke meja Bapak 6 bulan. Untuk masuk ke meja dia. Kalau di meja dia benar, kalau udah siap gini tinggal tiket, sekarang tidak perlu tanda tangan perizinan. Kita bisa print sendiri setelah selesai. Benar. Kalau mindsetnya begitu. Tapi karena banyaknya dokumen di atas kapal yang harus dilengkapi oleh pengusaha perikanan, nah sehingga ini saya selalu sampaikan dalam forum, kita nggak malu, Malaysia cukup 1 lembar seperti ini, selesai. Bawa ini begini, nah seperti ini aja bawa, isinya 1, 2, selesai. Kita harus 19. Begitulah hebat-hebatnya di negara kita ini, ya tapi faktanya seperti itu. Nah, bagaimana saya tidak menyalahkan orang per orang, tapi ini kan hendaknya ini kan menjadi bahan evaluasi untuk diskusi-diskusi sehingga sehingga ada ini. Mungkin itu dulu, Pak. Ya. Terima kasih Bang Julpari. Baik pemirsa Orbit, kita rehat sejenak.
banyak yang akan kita tanyakan kembali. Kita akan kembali setelah reaksi setelah ini, dan kita akan bertanya kembali tentang kedua narasumber ini. Ada 2 sesi lagi. Baik pemirsa Morbid, kita kembali lagi ngobrol bareng Morbid. Sudah banyak tadi yang kita bahas. Ada hal yang menarik tadi, ini kita tujukan kepada Ibu Yuliani. Bagaimana Bu kita merubah mindset sesuai dengan pernyataan Bang Zulfahri tadi, bahwasanya nelayan ini selalu dianggap tidak sejahtera dan perlu dilakukan pendidikan manajemen keuangan kepada mereka. Apa terobosan yang akan dibuat oleh Dinas Perikanan dan Kelautan untuk merubah mindset ini? Ini kita ketahui tidak seperti membalik telapak tangan, tapi ini kan bisa dilakukan secara kontinu dan akhirnya nanti bisa merubah mindset mereka untuk merubah perilaku yang kita katakanlah perilaku konsumtif tersebut. Ya, silakan. Terima kasih Pak terkait apa yang disampaikan oleh Pak Zulfahri Siagian dari HMSI, yang mana sebenarnya nelayan kita ini kaya kan gitu ya. Kalau kita lihat dari ini ya penghasilan dia sebenarnya, tapi mungkin karena penataan keuangan mungkin yang perlu kita kaji ya, kita rubah. Gimana caranya membantu ya masyarakat kita ini biar ya kehidupan daripada nelayan itu ya tarafnya meningkat kan gitu intinya. Kita lihat memang sepertinya kayak miskin sekali nelayan kita. Sebenarnya ya laut kita itu sumber dayanya banyak kan gitu ya. Besar, potensinya juga besar. Tapi kenapa seperti itu? Ya itu mungkin yang perlu kita ini. Jadi mungkin ke depannya Dinas Kelautan nanti juga akan, ini kan perlu kajian ini Pak, kajian dan penelitian kan gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa kerjasamakan nanti ke depannya dengan universitas mungkin atau dengan Litbang ya kan, untuk mengkaji terkait masalah kenapa nelayan kita seperti ini, apa solusi apa yang kita terobos biar pendapatan nelayan ini bisa meningkat, membantu pola pikir mereka kan gitu ya. Karena ikan itu hanya bukan untuk konsumsi untuk digoreng, dimakan, bisa juga diolah dengan hal-hal yang lain gitu ya kan. Dari situ mungkin bisa hasil lain daripada ikan kan gitu ya, yang bisa kita terobos. Jadi mungkin itu tadi Pak, perlu pada pengkajian, nanti kita mungkin kerjasama dengan perguruan tinggi ya, akademisi, dengan Litbang mungkin nantinya kita ini kan seperti apa, bagaimana meningkatkan taraf hidup daripada nelayan kita. Mungkin itu Pak dari kita. Terakhir tadi informasi kita mendapat bahwa di Danau Toba, informasi dari Menko Maritim Pak Panjaitan bahwa keramba jaring apung di sana itu sudah cukup mengkhawatirkan, dan disampaikan oleh Bank Dunia bahwa tingkat oksigen di Danau Toba itu sudah 50%. Nah, bagaimana kita Dinas Perikanan mengantisipasi ini? Apakah ada kebijakan kita untuk menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi keramba apung di sana? Ini gimana Bu? Jadi gini Pak, mungkin pandangan kita dari Dinas Kelautan Perikanan terkait masalah keramba jaring apung itu ada perpesnya kemarin Pak dikeluarkan, Perpes 81 tahun 2004, di mana pembagian daripada zona budidaya kan gitu ya. Jadi memang dibenarkan Pak terkait KJA itu sepanjang dia dalam zona-zonanya gitu maksud saya. Jadi dalam hal ini saya kira penataan yang perlu kita tata ya sesuai dengan aturan yang ada kan gitu. Jangan sampai melanggar aturan. Sekarang kan mungkin udah kebablasan kan gitu ya. Udah terlalu banyak mungkin keramba jaring apung di lapangan, sehingga tadi seperti Bapak sampaikan sudah mempengaruhi kadar oksigen ya kan, kadar oksigen di Danau Toba ya kan. Jadi
Kalau memang tadi yang disampaikan tadi Menko Maritim mau menghapuskan, ya mungkin ya perpresnya dulu kita revisi atau seperti apa, ya kan, baru kita bisa ambil kebijakan itu mungkin Pak dari kami. Ya. Bang Fahri tadi Dinas Perikanan sudah akan mengkaji soal merubah kebiasaan perdagangan kita tentang pola konsumtif tadi dirubah dengan pola-pola yang bisa tidak konsumtif dengan melibatkan akademisi dan mungkin HNS juga perlu terlibat di situ. Nah, ini kira-kira gimana pandangan Bapak? Ya, baik, terima kasih. Memang DPD HNSI Provinsi Sumatera Utara melalui Musda HNSI kemarin bahwa kami pengurus yang terpilih diamanatkan oleh Musda, salah satu adalah melakukan diskusi-diskusi terkait dengan topik yang kita bicarakan hari ini, yaitu tentang kondisi kehidupan nelayan kita. Jadi memang kita sudah mencanangkan untuk melakukan diskusi-diskusi. Ya syukur-syukur terkait dengan seiring dengan programnya Dinas Perikanan. Dan kami tidak saja terhadap Dinas Perikanan. Ada 6 dinas lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kami ajak untuk masuk lebih dalam lagi ke nelayan kita. Yang pertama itu Dinas Perdagangan. Bahwa kita tahu Sumatera Utara ini seperti disampaikan tadi oleh Bu Sregar, punya potensi perikanan dan laut yang luar biasa, lebih luas dari daratnya. Tapi kalau kita lihat di Plaza, kerupuk ikan, kerupuk udang itu buatan Palembang, Padang, atau Bengkulu. Mana yang Sumatera Utara? Ya coba kita lihat saja. Ya. Jadi siapa yang disalahkan ini? Ya saya sudah minta kemarin sama Dinas Perdagangan, bina itu UMKM itu. Kerupuk Palembang Pak dijual di Lampu Merah Pak? Ya artinya, artinya dia pelajari di mana lah kita lihat. Ya kita malu nggak? Ya Dinas Perdagangan ini punya punya base secara teknis adalah mengurus perdagangan yang ada. Nah kita yang punya sumber daya kelautan yang luar biasa, tapi dan UMKM yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah untuk mendukung perekonomian arus bawah, ya ini harus dikuatkan. Nah, Dinas Perdagangan harus masuk ke dalamnya supaya lebih kuat. Kemudian Dinas Pariwisata, bahwa nelayan ini atau laut ini tidak terlepas dari pariwisata. Nah, ini bisa koneksi dengan para nelayan kita, karena jujur saja kita bilang kita belum punya angkutan atau transportasi yang jelas ke Pulau Berhala, ke Pulau Saranama, kita nggak punya. Bagaimana meningkatkan wisata di pulau-pulau itu? Angkutan nggak ada. Ya? Angkutan nggak ada. Transportasinya pun nggak ada. Ya kan? Nah makanya kita ingin diskusi-diskusi itu tadi. Nah, kita terus mengadakan komunikasi. Ya, mudah-mudahan lewat pertemuan kita dengan Orbit ini agak lebih corong kami ini agak lebih tajam masuknya gitu. Nah yang ketiga Dinas Lingkungan Hidup. Ini sebenarnya merupakan hal yang sangat. Saya Ketua HNSI Kota Medan 2012 buat kegiatan mengangkat sampah di sepanjang 7 km selama 2 jam oleh sekitar 150 peserta. Bisa kita naikkan sampah dari pantai itu sekitar 25 ton. Ya, kebetulan Pak Wali Kota waktu itu Pak Rahutman masih ikut menimbang ini. Kita perlombakan. Sampah. Ya. Kemudian 2013 kita buat lagi. Naik 26 ton. Bukan malah kurang. Bukan kurang. Aduh, saya jadi agak kurang semangat jadinya. Ya kan? Nah, ketika kami ditunjuk kemarin menjadi DPD HNSI Sumatera Utara bersama Pak Kapolda Pak Agus waktu itu, kita buat acara lagi di Belawan. Masih tetap 26 ton yang kita naikkan. Sampah itu. Siapa yang bertanggung jawab ini? Ya.
Kita punya perda, punya ini aturan kita sudah cukup kuat. Regulasi sudah Wah. banyak. Nah, jadi jangan salahkan nanti banjir dan sebagainya gitu. Padahal kita tidak mau ini. Nah, lingkungan ini harus dikaji lagi. Ya. Hasil laut yang ada sekarang ditangkap nelayan ini apakah tetap stabil atau berkurang atau malah berlimpah? Kita belum lihat ini. Saya dalam 10 tahun terakhir ini tidak ada melihat kajian-kajian terkait dengan ini. Belum. Jadi membuat peraturan tanpa kajian ini saya masih agak kurang sependapat. Ya, tapi ya mungkin waktu ini kan perlu gitu ya. Nah, kita tetap mendorong supaya ada kajiannya. Sampah masyarakat dan sampah limbah industri ini merupakan persoalan yang sangat-sangat mengganggu kami. Nah, sehingga perlu, itu dia, artinya Dinas Lingkungan Hidup, tadi pariwisata, perdagangan, lingkungan hidup, nah kemudian Kominfo, kami perlu komunikasi, jadi supaya Orbit juga ini, kalau keluarga nelayan kita meninggal Pak, itu jarang bisa diketemui oleh nelayan. Karena pakai apa ngasih tahunya ke laut? Kita sudah bermohon, makanya kita ingin bertemu lagi dengan Kominfo supaya di pulau-pulau itu dipasang tower. Untuk komunikasi ya? Supaya kita bisa komunikasi dengan nelayan-nelayan terutama nelayan tradisional ya? Ya, jadi kemudian radio-radio komunikasi yang ada di sini, ini perlu ditata dengan baik. Kenapa nelayan kita di luar negeri itu teknologinya cukup inilah gitu. Kita tidak usah tidak terlalu muluk, tapi janganlah ancur-ancuran kali gitu loh. Nah, bukan kita minta dibelikan, tapi sarannya dia ya jadi supaya ini dia. Itu yang keempat. Kemudian dinas sosial ya. Kok ini oke, dinas sosial kenapa? Karena kita butuh sosial kemasyarakatan ini membina atau merangkul keluarga-keluarga nelayan ini. Jangan ketika orang tuanya pergi ke laut, anak-anak ini tanpa pengawasan. Akhirnya kita tahu sendiri anak nelayan itu akhirnya bagaimana. Ini perlu penanganan gitu loh secara sosial. Kemudian yang terakhir BPBD, penanggulangan bencana. Ya, jadi saya agak iri Pak dengan masyarakat di luar nelayan. Contoh kemarin jatuhnya pesawat. Saya membaca itu ada 16 kapal perang, ada 9 kapal patroli, helikopter dan sebagainya. Kalau kita hitung biayanya itu luar biasa. Kalau nelayan kami mati mau berapa itu nggak ada yang open nih. Gimana perlakuan kita sebagai anak bangsa ini? Apakah nelayan ini nggak masyarakat republik ini? Hah? Kalau yang lain jatuh macamnya sudah geger betul. Bukan kita menganggap mereka nggak penting, bukan. Ya, ini. Pelayanan tadi lah ya. Ya, tapi makanya kita ingin sama BPBD berkomunikasi. Apa yang harus kita lakukan? Ataukah posko ada di pulau-pulau tertentu yang dekat dengan jaringan kondisi kegiatan nelayan, sehingga ketika ada masalah ada paling tidak bantuan awal gitu. Mungkin itu Pak B. Ya. Terima kasih pada dua narasumber Bu Yuliani dan Bang Kusmari Sedian. Pemirsa Covid, ternyata dari diskusi kita banyak sekali persoalan nelayan yang harus dituntaskan, dan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Perikanan Kelautan dan TNI semata, tapi ini terkait dengan seluruh stakeholder yang membidangi dan berhubungan dengan kesejahteraan nelayan. Bisa kita simpulkan saat ini bahwa untuk merubah mindset nelayan itu yang selama ini tidak sejahtera, ternyata sudah lama tidak dilakukan, dan hari ini
kita mengharapkan kepada pemerintah supaya melakukan pengkajian tentang bagaimana perilaku nelayan agar mereka tidak melakukan perilaku konsumtif, tapi merubah dengan perilaku yang bisa menanggung untuk masa depannya, sehingga tidak menjadi objek bantuan setiap tahun yang dibuat oleh pemerintah. Terkait masalah perizinan, kita berharap kepada seluruh stakeholder untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi yang terkait perizinan terhadap nelayan ini, sehingga tidak menyusahkan nelayan berusaha. Karena Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang baru disahkan kemarin mengisyaratkan kepada kita semua bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempermudah perizinan sehingga membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Terima kasih kepada kedua narasumber dan pemirsa Covid. Kita akan bertemu kembali pada waktu dengan tema yang berbeda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mundur Pari, terima kasih Bu Biani. Silakan. Ya.